Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Kumalasari dengan NIM K7119086 dari kelas 3B PGSD Surakarta UNS 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bunyi dan getaran. Pertama kali kita akan membahas mengenai getaran. Dalam getaran, yang pertama akan membahas mengenai konsep getaran, yang kedua ada contoh getaran, yang ketiga getaran bandul, getaran pegas, selanjutnya parameter getaran, dan yang terakhir adalah rumus getaran. Yang pertama nih, kita akan belajar mengenai konsep getaran. Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal tersebut. Dan kalau kalian ketahui bahwa getaran itu sering juga disebut dengan gerak periodik. Jadi, kuat atau lemahnya pergerakan benda dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula loh getaran yang terjadi. Selanjutnya, ada beberapa contoh dari getaran. Yang pertama, ada sinar gitar yang dipetik. Yang kedua, ada bandul jam yang sedang bergoyang. Yang ketiga, ada ayunan anak-anak yang sedang dimainkan. Yang keempat, ada mistar plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberikan simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya. Yang kelima, ada pegas yang diberi beban. Oke, kita akan membahas mengenai getaran bandul. Jadi, gambar bandul di samping adalah salah satu contoh getaran yang diaplikasikan pada bandul sederhana. Berdasarkan pada bandul di samping, kita akan menjelaskan seberapa satu getaran itu. Oke, bandul itu mengalami satu kali getaran jika benda tersebut melewati posisi A ke B, B ke C, C ke B, dan B ke A. Itu adalah benda mengalami satu kali getaran. Getaran pada bandul sudah. Sekarang kita akan membahas mengenai getaran pada pegas. Pada ilustrasi di samping, pegas mengalami satu kali getaran jika benda tersebut melewati posisi C ke A ke B, B ke A, dan A ke C. Dari situlah kita mengetahui pegas mengalami satu kali getaran. Yang kelima, kita akan membahas mengenai parameter dalam sebuah getaran. Parameter dalam sebuah getaran itu ada 3. Yang pertama ada amplitudo, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga adalah periode. Parameter dalam getaran yang pertama ada amplitudo. Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik setimbang. Amplitudo juga bisa disimbolkan dalam sistem internasional dengan simbol A dan satuan meter. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Satuan dari frekuensi adalah hertz atau yang biasa ditulis Hz. Yang ketiga ada periode. Periode secara pengertian adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk mengalami satu kali getaran. Secara mudah, frekuensi dan periode adalah saling berkebalikan. Pada bandul, titik kesetimbangan berada pada titik B, dan amplitudonya adalah dari titik A ke B atau B ke C. Pada pegas, titik setimbangnya berada pada A, dan amplitudonya dari A ke B atau A ke C. Sebenarnya jenis amplitudo itu ada banyak sekali, tapi cuma dibagi menjadi 3 jenis yang utama. Yang pertama ada mempunyai pengukuran skala yang non-negatif dari besar osilasi gelombang. Yang kedua mempunyai jarak terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang sinusoid.
Yang ketiga ada mempunyai simpangan yang paling besar dan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang dan getaran. Metode kuantifikasi amplitudo getaran. Yang pertama ada nilai puncak ke puncak. Nilai amplitudo puncak ke puncak sangat penting karena untuk menunjukkan ekskursi maksimum pada gelombang. Yang kedua ada nilai puncak. Nilai puncak ini berguna untuk menunjukkan tingkat guncangan durasi pendek. Tapi nilai puncak hanya menunjukkan tingkat maksimum getaran yang terjadi pada saat titik waktu tertentu. Yang ketiga ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata amplitudo sudah memperhitungkan durasi waktu getaran yang terjadi, tapi dianggap mempunyai fungsi yang terbatas karena pada perhitungannya nilai negatif pada gelombang sinusoidal getaran seakan meniadakan. Yang keempat ada nilai root mean square, yaitu nilai amplitudo yang paling relevan karena selain untuk memperhitungkan waktu, metode perhitungan RMS ini menguadratkan nilai negatif sinusoidal memberi nilai amplitudo yang lebih tepat. Selanjutnya yang terakhir dalam getaran ada rumus nih. Nah rumusnya itu ada 3. Yang pertama ada rumus frekuensi, yang kedua ada rumus periode, dan yang ketiga ada perbandingan antara frekuensi dan periode. Getaran sudah, sekarang kita akan membahas mengenai gelombang. Apa ya gelombang itu? Nah, gelombang adalah sebagai bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Satu gelombang dapat dilihat panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit, atau biasa disebut gelombang transversal, atau menghitung jarak antara satu rapatan dengan satu renggangan, atau gelombang longitudinal. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam 1 detik. Bentuk gelombang yang mencakup satu gunung dan satu lembah disebut satu gelombang. Sedangkan jarak yang dibentuk oleh satu puncak dan satu lembah disebut panjang gelombang atau satu panjang gelombang. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang penuh disebut periode atau waktu getaran. Sedangkan jumlah gelombang yang terjadi dalam 1 detik disebut frekuensi. Jenis-jenis gelombang. Yang pertama berdasarkan arah rambat dan arah getar. Ada 2 nih, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Contohnya, gelombang air, cahaya, dan tali. Yang kedua tadi, gelombang longitudinal. Gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Misalnya adalah gelombang Slinky. Berdasarkan mediumnya itu ada 2, yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Selanjutnya berdasarkan amplitudonya ada 2 gelombang, yaitu gelombang berjalan dan stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap pada titik yang dilewatinya. Sedangkan stasioner adalah gelombang yang amplitudonya tidak tetap pada titik yang dilewatinya, yang terbentuk dari interferensi 2 buah gelombang datang dan pantul yang masing-masing memiliki frekuensi dan amplitudo sama tetapi fasenya berlawanan. Gelombang ternyata memiliki sifat-sifat loh. Yang pertama ada perambatan gelombang. Arah rambat yang sama yakni lurus tetapi dengan kecepatan yang berbeda tergantung jenisnya. Yang kedua ada pemantulan gelombang. Yang ketiga ada pembiasan gelombang atau peristiwa pembelokan gelombang ketika gelombang merambat dari satu medium menuju medium lainnya. Yang keempat ada interferensi gelombang.
Interferensi gelombang akan terjadi pada dua buah gelombang yang koheren sehingga menghasilkan pola gelombang baru. Yang kelima ada difraksi gelombang. Peristiwa difraksi atau lenturan dapat terjadi jika sebuah gelombang melewati sebuah penghalang atau melewati sebuah celah sempit. Bunyi. Klasifikasi gelombang bunyi. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki tiga hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium rambat bunyi, dan frekuensinya yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau audiosonik. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar suatu bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang kedua ada audiosonik. Bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia seperti kita. Yang ketiga ada ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Jangan lupa hitung-hitungan ya. Nilai kecepatan dari gelombang bunyi bervariasi. Hal ini tergantung dari medium rambatannya. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi adalah V. V adalah cepat rambat bunyi. V sama dengan S dibagi T, jarak tempuh dibagi waktu. Melalui zat padat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contohnya medium rambat zat padat adalah aluminium, baja, kaca, dan lain-lainnya. Dan ini adalah rumus menghitung melalui zat padat. Yang kedua ada melalui zat cair. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair loh. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, helium cair, dan lainnya. Dan ini adalah rumus melalui zat cair. Yang ketiga, melalui udara atau gas. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui medium udara atau gas juga ya. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam gas dapat kita lihat pada slide berikut. Gelombang bunyi ternyata memiliki ciri khas loh. Yang pertama ada refleksi atau pemantulan. Pada pemantulan bunyi berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang. Yang kedua ada refraksi atau pembiasan gelombang. Refraksi gelombang adalah pembelokan gelombang ketika melewati bidang batas tertentu. Dan yang ketiga ada interferensi gelombang atau perpaduan. Adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Yang keempat ada efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang suatu gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada teknologi sonar. Teknologi sonar dapat digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik. Pada perangkat kamera berguna untuk mendeteksi jarak benda yang akan difoto. Pada kendaraan mobil dapat digunakan untuk mendeteksi jarak benda-benda yang ada di sekitar mobil dan pengukuran kedalaman laut. Ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi adalah teknologi yang digunakan untuk mencitrakan bagian dalam tubuh manusia. Digunakan untuk melihat perkembangan janin dalam kandungan. Yang selanjutnya ada ekokardiogram. Ekokardiogram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah diukur menggunakan efek Doppler. Bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi dan pergerakan gelombang bunyi tersebut mengikuti kecepatan aliran darah. Resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain di sekitarnya yang mempunyai frekuensi yang sama dengan benda tersebut.
Resonansi yang dihasilkan dari suara beduk itu adalah contohnya. Sifat-sifat resonansi bisa dituliskan dalam beberapa struktur Lewis yang disebut dengan struktur resonan. Yang kedua, di antara struktur yang saling beresonansi bukanlah isomer. Masing-masing struktur-struktur Lewis harus punya jumlah elektron valensi dan elektron yang tidak berpasangan yang sama. Yang ketiga, ikatan yang punya orde ikatan yang berbeda pada masing-masing struktur tidak mempunyai panjang ikatan yang khas. Yang terakhir, struktur yang sebenarnya memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan energi masing-masing struktur resonansi. Syarat resonansi dapat kita lihat pada slide berikut. Ternyata resonansi memiliki manfaat loh. Nah, kita simak ya dalam slide ini. Resonansi bisa menghasilkan suara pada alat musik saat dimainkan. Yang kedua, dengan adanya resonansi, manusia jadi bisa mendengar bunyi karena adanya peristiwa resonansi pada telinga. Yang ketiga, selain alat musik di atas tadi, resonansi juga bisa menghasilkan suara merdu. Untuk alat-alat musik klasik seperti seruling, ternyata resonansi juga memiliki keuntungan dan kerugian loh. Ada beberapa keuntungan nih, bisa disimak pada slide ya. Dan kerugiannya pun juga bisa kita simak pada slide. Dan yang terakhir ini adalah rumus dari resonansi. Hari ini kita telah belajar materi mengenai bunyi dan getaran. Gimana nih? Udah paham belum ya? Pasti sudah paham semua. Nah, terima kasih sudah melihat video ini dan menyimak video ini. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.